Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Vinilia Huanggrio dalam Corporate Insight. Pemirsa, pasar karpet dan permadani diperkirakan tumbuh seiring dengan permintaan karpet dan permadani yang semakin kuat di negara-negara maju dan berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan industri karpet dan permadani mulai berfokus pada pembuatan barang-barang yang lebih tahan lama, mudah beradaptasi dan ramah lingkungan, sekaligus membuatnya lebih mudah dipasang. Dan untuk menjawab tantangan sekaligus kebutuhan akan pasar karpet nasional, industri ini membutuhkan inovasi untuk bisa berdaya saing. Lantas seberapa besar potensi pasar karpet nasional? Saat ini telah hadir bersama kita di Studio PIK 2 Bapak Heru Purnomo, selaku CEO PT Hernadi Jaya Abadi atau HJ Karpet. Selamat pagi Pak Heru, bagaimana kabarnya pagi ini? Pagi Mbak Vini, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Pak Heru, terima kasih sudah hadir di studio kami di PIK 2. Ya. Pak Heru, kita langsung ngobrol saja ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak, core bisnis daripada PT Hernadi Jaya Abadi atau HJ Karpet saat ini. Oke, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, PT Hernadi Jaya Abadi yang biasa dikenal HJ Karpet, Hernadi Jaya Karpet itu core bisnisnya adalah menjual dan memproduksi berbagai macam karpet, yaitu karpet untuk masjid, untuk hotel, untuk rumah tangga, dan berbagai macam karpet lah kita jual di situ. Jadi alhamdulillah sampai saat ini kita sudah hampir seluruh Indonesia kita pasang. Oke, dan saya lihat juga nampaknya ya ini sudah berdiri cukup lama, yaitu dari tahun 2005. Bagaimana perkembangan pasar konsumen gitu dari produk perusahaan saat ini? Apakah ada penurunan ataupun kenaikan yang terjadi dari segi minat di pasar karpet ini, Pak Heru? Alhamdulillah HJ Karpet ini berdiri tahun 2005 ya, dari nol saya, dari pinggir jalan. Wow. Dari dalam pemasaran itu juga saya tidak langsung beli karpet, justru kita menggunakan katalog. Ya. Katalog, justru kita mulai pasarkan, ada sistem arisan, sistem kredit, dan alhamdulillah pelan-pelan kita mulai membentuk sistem distributor, dan tahun 2010 kita mulai mengakuisisi pabrik karpet. Dan tren karpet itu naik ya seiring dengan perkembangan konstruksi, desain interior, apalagi masjid ya di Indonesia ini yang resmi itu ada 800.000 masjid. Itu yang resmi, yang tidak resmi lebih banyak lagi. Jadi semakin banyaknya hotel, masjid dan sebagainya, itu trennya akan naik. Perkembangan karpet itu sendiri. Oke, sejak tahun 2005 ini tren karpet sendiri, produksi dan permintaan ini juga semakin meningkat begitu ya Pak Heru. Semakin meningkat. Ya. Dan kalau misalnya kita bedah begitu ya, kan tadi sudah disebutkan bahwa untuk masjid, kemudian juga hotel, rumah tangga, kalau untuk masjid sendiri itu sudah berapa persen pasar yang sudah diambil oleh HJ Karpet, Pak Heru, kira-kira? Ya alhamdulillah ya, masjid-masjid agung di seluruh Indonesia itu sebagian itu produksi dari HJ Karpet, dan juga kita kan bukan hanya produksi aja, kita juga menjual produk orang ya. Kebetulan kita juga ada impor dari Turki dan sebagainya. Nah, uniknya masjid ini tidak semuanya mencari yang murah. Bahkan beberapa masjid-masjid itu mereka mencari yang kualitasnya bagus, dan sekarang mulai tren karpet custom ya, ada tulisannya, ada logonya dan sebagainya. Jadi ya kita mungkin sekitar 10-20% lah kita ini di pasar di Indonesia. Oke, berarti HJ Karpet ini selain menjadi produsen juga sebagai reseller begitu ya Pak? Ya, kita reseller. Jadi dulu saya dari awal itu memang pernah belajar namanya MLM ya. Tapi bukan 100% kita terapkan MLM. Jadi sistem kita ini kememberan. Jadi mereka bisa membantu memasarkan karpet kita itu cukup dengan membawa katalog. Jadi bisnis itu tidak harus memiliki uang, maksudnya memiliki modal yang besar. Jadi banyak reseller-reseller kita di daerah itu mereka cukup membawa katalog. Begitu mereka sudah ada kesepahaman, kita kirimin sampel dan sebagainya. Dan alhamdulillah berjalan usaha kita ini. Oke, tadi disebutkan bahwa ada sekitar 800.000 masjid di Indonesia, begitu ya Pak Heru. Kira-kira sudah menjamah berapa ribu masjid mungkin dari HJ Karpet ini sendiri sejauh ini? Alhamdulillah mungkin sudah ribuan ya masjid yang kita udah pasang ya. Karena dari Aceh sampai Papua itu udah kita pasang karpetnya. Kalau dihitung udah yang jelas ribuan.
apalagi menjelang Ramadan kemarin itu setiap hari kita bisa pasang beberapa masjid ya yang kita pasang. Oke, ribuan masjid dan didominasi di daerah mana nih Pak? Di kota Jakarta kah? Nah, kalau dominasi yang jelas pasti di Pulau Jawa karena mayoritas penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa dan di kota-kota besar ya, ada di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan, Makassar, bahkan di Bali sendiri yang di sana masjidnya tidak terlalu banyak, itu pun juga kita ada lebih dari 40 masjid kita pasang di sini. Oke, ada profet juga ke Bali begitu ya Pak ya? Iya. Berarti karena memang... kita punya agen di seluruh Indonesia tadi. Oh, oke. Kekuatan kita ini adalah agen tadi. Baik, punya agen di seluruh Indonesia. Iya. Dan juga kalau bisa kita lihat pasarnya itu masih banyak sekali peluang untuk bisa digali ya Pak ya, lebih besar lagi. Betul. Ada sekitar 800.000 masjid di seluruh Indonesia. Berarti akan ditingkatkan lagi Pak Heru. Itu kita bicara baru masjid ya, belum hotel ya. Karena hotel sendiri juga apalagi kemarin pasca pandemi itu kan banyak yang ganti karpet ya kan. Belum lagi pemerintahan kemarin juga habis pilkada itu biasanya juga ganti karpet dan sebagainya. Intinya potensi karpet di Indonesia itu sangat besar seiring dengan perkembangan interior ya. Karena tidak semua, kalau dulu orang pakai pakai tikar dan sebagainya, sekarang udah meningkat pakai karpet ya kan, seperti itu. Jadi peluang pasar masih besar di Indonesia dan dengan 280 juta penduduk, dengan 800.000 masjid tadi, belum hotel-hotel, ini potensi pasar karpet Indonesia masih besar. Oke, luar biasa sekali. Selain masjid, hotel, dan juga rumah tangga, saya dengar juga Haji Karpet ini sudah masuk ke ranah istana kepresidenan, begitu Pak Heru? Ya, alhamdulillah dari tahun 2014 Haji Karpet dipercaya untuk pasang karpet di Istana Negara, Jakarta, Yogyakarta, Bogor, Cipanas, juga yang terakhir kita kemarin pasang di Tampak Siring Bali. Jadi mulai dari red carpetnya, ruangannya, masjidnya juga di istana. Dan ini merupakan sebuah prestasi anak bangsa, artinya bahwa karpet lokal itu tidak kalah dengan karpet impor. Ya kan? Kenapa harus kita pakai impor sedangkan lokal sendiri kita bisa. Dan ini sebuah kepercayaan pemerintah terhadap produksi lokal. Betul sekali. Pak Heru, mungkin bisa dipaparkan terkait dengan kinerja pada tahun 2024 kemarin ya, seperti apa? Apakah sesuai dengan target begitu? Semenjak pandemi ya di 2020 hampir semua perusahaan pasti jatuh, hampir sebagian besar, dan termasuk juga di Haji Karpet pun juga terjadi penurunan yang sangat signifikan ya. Kita disuruh memilih dua, mem-PHK karyawan atau kita merefinancing hutang. Makanya di 2021 kita melakukan refinancing hutang ya kan, untuk agar kita tidak terjadi PHK karyawan, dan alhamdulillah sampai saat ini kita tidak ada PHK karyawan dari pandemi itu. Nah, untuk 2024 sendiri kalau dibandingkan di masa pandemi ya kita meningkat. Tapi dibandingkan sebelum pandemi kita belum bisa mencapai sebelum pandemi. Ya, jadi dibandingkan tahun 2021, 22, 23, alhamdulillah di 2024 itu terjadi peningkatan penjualan kita. Baik, kalau di tahun 2019 itu berarti ada penurunan yang cukup signifikan ya Pak? Di 2019 kita termasuk paling tinggi penjualan kita. Oke, berarti setelah 2019 di 2020 ya ada penurunan signifikan. Lantas karena bagaimana? Pandemi, karena semua karpet digulung, Mbak. Ya, bahkan yang sudah order aja masjid-masjid itu tidak mau dikirim karpetnya, dititipkan ke kita, dan di situ mungkin kita lebih banyak melakukan pencucian karpet. Lebih banyak ke pencucian karpet terlebih dahulu. Ada penurunan yang signifikan sejak tahun 2020 begitu ya, betul. Pak Heru. Lantas bagaimana Haji Karpet ini mensiasati penurunan tersebut? Kira-kira berapa persen Pak penurunannya? Lumayan, penurunannya lumayan, hampir 50% ya, waktu itu hampir 50%. Dan salah satunya kita yang pasti melakukan refinancing bank, ya, beberapa bank, terus kita lebih fokus ke melakukan pembinaan jaringan, ya, pembinaan jaringan ke daerah-daerah, karena memang tetap pasar itu masih ada,
cuma tidak serame di tahun 2019. Jadi memang terjadi penurunan, ya kita alihkan ke yang lebih di atas hotel ya, di atas masjid ya, karena waktu itu masjid semua digulung. Nah kita larinya ke rumah tangga, pemerintahan, waktu itu masih jalan bagus ini. Karena pemerintahan memang ada anggarannya dan itu harus dikeluarkan kan waktu itu. Oke Pak Heru, menarik sekali, tapi kita harus jeda terlebih dahulu Pak, kita akan lanjutkan nanti. Ya pemirsa, Corporate Insight masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.